Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Ngalaning yang Abian Basi. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mulai dengan merenungkan, memahami firman Tuhan, dan kita nanti menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Sukacita, damai sejahtera kami rasakan di dalam Engkau, ya Tuhan, di dalam Yesus, Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami hendak pelajari firman-Mu yang menuntun kami dalam hidup ini. Tuhan Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman pada hari ini dari Amos 5 ayat 4 dan Yohanes 6 ayat 68. Dari Amos 5 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Dari Yohanes 6 ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mencari Tuhan dan menemukan hidup yang kekal. Mencari Tuhan dan menemukan hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dua ayat ini, di mana pentingnya mencari Tuhan dan pentingnya hidup di dalam Tuhan. Dari Amos 5 ayat 4. Dalam kitab Amos ini, bangsa Israel diingatkan bagaimana mereka hidup dalam ritual keagamaan, tapi melupakan esensi dari kehidupan ritual itu, di mana penting dalam ritual kehidupan keagamaan itu Tuhanlah yang dicari, bukan menonjolkan diri, bukan mencari kepentingan di dalam ritual itu. Apa yang saya dapat dalam ritual itu? Esensi dari ibadah itu adalah merendahkan diri dan memuliakan Tuhan. Dan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dilupakan oleh bangsa Israel. Mereka melupakan Tuhan di dalam hidup mereka. Dari Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketulusan hati yang kembali. Ketulusan hati Tuhan. Lihat dalam diri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita menelisik hati kita. Apakah kita selama ini tulus mencari Tuhan? Apakah hanya untuk egois kita sendiri? Apakah untuk kepentingan kita?
carilah Tuhan, kamu akan menemukan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu kasih Tuhan, rahasia kehidupan mencari Tuhan. Bukan kita ingin hidup enak, tapi itulah kenyataan. Karena Dia berkuasa di atas bumi dan di surga. Alam semesta, Dialah yang menciptakan. Hukum-hukumnya, Dialah yang tahu, saudara. Carilah Dia, maka semua akan diberikan kepadamu. Artinya ada solusi, ada jalan keluar. Kadang-kadang kita memakai akal budi kita, kekuatan kita dalam suatu masalah. Itu betul, tapi semuanya itu ditundukkan di bawah kuasanya Dia. Di urapan rohnya lah kita akan mendapat jalan untuk setiap masalah yang ada pada kita. Dari Yohanes 6 ayat 68 yang kita baca tadi. Jawab Simon Petrus kepadanya, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6, Yesus baru saja menyampaikan pengajaran yang sulit diterima dan cukup keras. Namun Simon Petrus menyadari bahwa hanya memiliki perkataan hidup, hanya di dalam Yesuslah terdapat hidup yang kekal. Di tengah kebingungan dan ketidakpastian, Petrus memilih untuk tetap setia kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal, hidup sejati. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus adalah satu-satunya jalan. Carilah Dia. Carilah Tuhan, maka kita akan menemukan kehidupan yang kekal. Yohanes 6 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pak Ibu dan kasih Tuhan, sukacita dari Roh Kudus akan menyertai kita. Apa kita memiliki anak yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, anak yang telah memberikan dirinya untuk ganti dosa, sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita utamakan. Setia kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Masalah boleh ada, tapi solusi ada di dalam Tuhan. Hidup di dunia, hidup di dalam karya surga. Tuhan selalu menyertai kita. Amin.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berdoa. Siapakah kami ya Tuhan, yang hanya debu, yang tidak mempunyai kekuatan kuasa apapun di luar Engkau. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Mencari Engkau, kami akan mendapatkan segala pemecah masalah. Hidup di dunia, hidup akhirat bersama Engkau. Hidup yang kekal. Kiranya kuasa-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Malaikat-malakat-Mu selalu melindungi kami. Roh-Mu selalu ada dalam hati pikiran kami. Hingga kebijaksanaan di dalam hidup kami menyertai kami hari ini dan selanjutnya. Karena kami mencari Engkau, Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian sarapan rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Amin.